Nah, rumah alam itu yang kita ini kan tenda. Tapi kalau tenda kan tidak permanen. Makanya saya bikin rumah yang permanen, tapi bentuknya Menyerupai tenda. menyerupai tenda. Ya pemirsa Griang, ini kita kembali lagi dan saat ini saya sudah berada di villa yang lain. Nah ini namanya tadi Villa Pinus ya Pak ya. Nah Pak tadi kan kita bisa lihat ini kan sebenarnya satu atap tapi ada dua masa bangunan ya Pak. Ini apa memang satu rumah atau bagaimana? Ya, kalau dibilang bangunan ini satu bangunan. Satu bangunan, Ya, tetapi di dalamnya itu saya sekat jadi dua ruangan yang terpisah. Dan atapnya sendiri cukup unik seperti tenda gitu dan tendanya juga hampir menyentuh tanah. Nah mungkin Bapak memiliki konsep tersendiri atau mengapa justru dilakukannya seperti ini? Begini, kenapa saya memilih ini tenda? Karena kita kan mau bersatu sama alam. Jadi rumah-rumahnya itu rumah-rumah alam. Nah rumah alam itu yang kita ini kan tenda. Tapi kalau tenda kan tidak permanen. Makanya saya bikin rumah yang permanen, tapi bentuknya Menyerupai tenda. menyerupai tenda. Dari lahan ini lahannya 1000 meter. Untuk bangunannya itu karena 2 unit bersatu, jadi kurang lebih 260 meter. Sebenarnya konsep interior yang Bapak inginkan di dalam rumah ini apa Pak? Saya mau begitu masuk karena ini saya mau bawa sifatnya ke alami. Saya mau suasana luar yang alami itu ada di dalam ruangan. Baik. Jadi filosofinya itu kalau orang bilang masuk tuh ke dalam, tapi saya masuk tetap ke dalam, tapi suasananya luar. Jadi unsur luar yang saya masukkan ke dalam ruangan interior, sehingga meja kompor dari batu, meja duduk juga dari batu, kaki-kaki dari kursi, kaki dari meja semua dari batu. Dari batu. Dan untuk rumah Pinus ini sendiri ada berapa lantai ya Pak? 3 lantai. 3 lantai. Di lantai bawah itu ada tentunya ada ruang living, ada ruang makan dengan pantry-nya. Di atas ada ruang yang lebih private yaitu ruang tidur. Di atas lagi ada satu lagi ruang yang cuman hall aja yang buat kita tuh saya bilang tuh ruang serbaguna karena itu cuma cukup untuk bercengkrama aja di atas. Baik. Nah, untuk maintenance nih ya Pak, kan kayu ini sangat sangat rawan sekali kalau kena air. Nah, justru kenapa Bapak menggunakan kayu? Masih tetap menggunakan kayu? Sebenarnya kalau kayu kena air tuh nggak masalah. Oh, tidak masalah. Yang masalah itu kalau sudah berkelamaan tidak dirawat, nah itu yang menjadi masalah itu pelapukannya. Dan pelapukan itu bukan karena air, tapi karena air itu menghidupkan bakteri-bakteri atau ganggang-ganggang sehingga ada pelapukan di situ. Tapi ya justru Ya, kembali jadi lagi makanya perawatan ya dia Pak. dirawat, kita ada coating, artinya dicat, dan terus juga ya balik lagi kalau sudah mandi apa dan segala macam itu harus dikeringkan sehingga jangan tumbuh jamur atau ganggang di situ. Baik. Nah, untuk penerangan di Villa Pinus ini bagaimana Pak? Masih dari kaca kan masih alami ya Pak ya? Jadi semuanya alami. Artinya walaupun saya tidur di situ, seakan-akan saya tidur di alam terbuka. Sampai atapnya pun saya pakai atap transparan itu. Jadi sehingga cahaya bisa masuk dan saya juga bisa melihat keluar. Keunikan yang lain di samping penampilannya, ada keunikannya itu cara membangunnya. Oh caranya, mungkin Pak Sulisno bisa jelaskan. Ya, cara membangunnya itu saya bikin di dinding sekatnya dahulu, lalu dari pabrik saya itu datang yang namanya atap sampai ke tanah itu Tendanya dipasang. Dan untuk pemasang tendanya itu cuma membutuhkan waktu 2 hari. Yang notabene berarti rumah ini itu cuma dibangun dalam waktu 2 hari.